Tes. Udah ya kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri walul uhdatan lil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Mbak Dian selaku pos SD ya. Jemaah sekalian, karena berhubung narasumber kita masih dalam perjalanan, kita memulai aja ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini ya. Diringankan langkah kakinya untuk menuju majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di yaumil akhir kita termasuk dalam barisannya. Amin. Para ummahat yang saya hormati, saya selaku pembawa acara pagi ini mohon diizinkan untuk membacakan susunan-susunan acara pada taklim hari ini. Yang pertama untuk registrasi jamaah. Ummahat semua sudah registrasi? Ada yang belum registrasi? Isi daftar tamu? Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua adalah pembukaan oleh MC dan tilawah, kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Terakhir, kemudian kajian serta tanya jawab, dan terakhir adalah foto bersama ya Mbak Dian ya, yang terakhir. Itu susunan acara kita hari ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita membuka majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uhti kita, Uhti Julaiha, dengan sari tilawah Uhti Rahna. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.
Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran sudah diperdengarkan. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk mengisi acara ini, karena narasumber kita kebetulan belum hadir, kita sama-sama baca Asmaul Husna ya, ibu-ibu. Mari ibu-ibu kita sama-sama melantunkan Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basit, ya Khafir, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqin, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadir, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuf, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya
Alhamdulillah. Kita selawatan ya ibu-ibu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fattafas minhu buduru, misla husnik mahra'aina, qatu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lanjut dengan kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka baik, innal hamda wa ni'matala wa mursala sarikala. Sekali lagi kan. Allahumma labaik, labaik la syarika laka baik, innal hamda wa ni'matala wa murkala sarikala. Apa ya kita isi? Baca surat Ar-Rahman. Update terakhir ternyata narasumber kita masih jauh, jadi jauh nih. Masih di Point Square Lebak Bulus ya. Untuk mengisi sampai narasumber kita datang, kita sama-sama baca surat Ar-Rahman ya ibu-ibu ya. Yuk. Halaman 531 surat Ar-Rahman. Saya awali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan, wal arda wada'aha lil anam
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبهم إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان هن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان مسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, dengan datangnya narasumber kita terlambat, kita bisa sama-sama membaca surat Ar-Rahman. Masya Allah. Saya mohon izin ini ibu-ibu, kita mau mengedarkan kotak amal. Tujuannya adalah untuk infak pembangunan masjid yang sudah sangat kita harapkan untuk segera berdiri ya di lingkungan Al-Sukro. Sampai UIN katanya kabarnya, mudah-mudahan ya 5 menit lagi nyampe. Mbak, yang baru datang boleh sambil diminum, ada es put sama diambil snack-snacknya. Jadi nanti ustazah datang kita bisa fokus ke materi. Tinggal ngisi acara aja. Alhamdulillah ya,
para ummahat semua. Narasumber kita sudah hadir. Selanjutnya untuk Ibu Fayukul Husna, saya persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam dapat masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi ada yang masih ngunyah, gak sempat jawab salam, saya takut gak diajak masuk ke surga. Jadi kita ulangin lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramah wal Muhtaramah, ketua ta'lim kita Umi Ika, mata'anallahu bi'umuriha wa tula hayatiha, amin. Al-Mukarramat wal Muhtaramat, jajaran wali murid dari sekolah Asyukro, insyaallah yang selalu soleram. Apa soleram? Solehah ramping atau solebar? Soleha lebar, enggak ya, insya Allah selalu soleram ya, dan selalu menjadi mutiara surganya Allah dan kesayangan suami, keluarga, dan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama kalimat tasyakur kita, kalimat tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sampai kita semua bisa bermuwajahah, kita semua hari ini bisa bertatap muka dalam rangka thalabul ilm. Salawat serta salam kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik, yang telah membawa umatnya minal alamil jahiliyah ilal alamil islamiyah, minaz zulumati ilan nur, ay minad dhalala ilal huda, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqul karimah. Tema kita hari ini klasifikasi darah wanita. Kalau saya tanya, ada berapa macam darah yang pernah kita keluarkan? Darah apa aja? Haid, nifas, istihadah. Baik, betul sekali. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, kemana kita semua akan pergi, ini adalah di ideologi Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita semua berasal dari Allah, dan semuanya kita mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati, cuma tinggal nunggu giliran. Kita hidup tuh ada di 5 alam. Pertama alam rahim, kedua alam dunia, kemudian ketiga alam barzah kubur, baru yang terakhir alam akhirat. Nah, kita semua akan berkumpul di ke alam akhirat setelah menuju ke alam barzah dan alam dunia. Nah, kalau saya kasih pilihan, Umi mau pilih mana nih? Mutiara atau mawar? Mutiara, kenapa? Karena kalau mawar murah ya, cepat layu. Kalau mutiara karena, wah, jangan sampai karena matre nih. Insya Allah bukan ya. Jadi ini adalah analogi seorang wanita, di mana ada beberapa wanita yang mengumbar auratnya seperti mawar. Siapa aja bisa memandang, siapa aja bisa menjamah, siapa aja bisa mencium, siapa aja bisa memetik, dan siapa aja bisa membuang kalau udah bosen. Nauzubillah. Kita insya Allah yang menjadi mutiaranya. Mutiara itu akan tertutup oleh cangkangnya, di mana seorang wanita muslimah akan menutup auratnya.
Tidak akan dilihat oleh laki-laki manapun kecuali laki-laki yang membelinya, seperti mutiara yang ketika diambil dari dasar laut ribuan meter kedalaman laut itu akan dibeli oleh seorang pembeli dengan sertifikat halal. Jadi dia akan membuka cangkangnya, membuka auratnya hanya di hadapan suaminya, insya Allah. Makanya saya harapkan umi-umi di sini akan selalu menjadi mutiara-mutiara surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kajian hari ini tuh kita tentang fikih wanita. Darah wanita itu ya tentang fikih. Fikih itu apa sih? Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Allah. Kenapa harus ada fikih wanita? Karena ternyata Al-Quran tuh berbicara tentang wanita. Ada surat An-Nisa tapi nggak ada surat Ar-Rijal. Ada nggak Pak? Surat Ar-Rijal Pak? Nggak ada pun. Punten sekali tidak ada. Adanya surat An-Nisa. Dari sini menyatakan bahwa berarti hukum untuk wanita tuh spesial banget loh. Sangat spesial. Dan Islam mengangkat harkat dan martabat wanita. Kenapa ada fikih wanita? Karena secara psikologis, secara fisik sama nggak Bu? Beda. Kalau ibu lihat ada laki-laki badannya keker terus bawa softtek, curiga nggak Bu? Oh buat istrinya. Iya, kan takutnya kayak Lucinta Luna gitu kan. Masya Allah. Jadi hukum Allah yang diturunkan kepada wanita dan laki-laki otomatis berbeda. Ini tadi saya sudah kaji. Ada pengertian fikih. Ini kita ini ya keistimewaan fikih. Ini tentang ilmu fikih, di mana keistimewaan fikih itu bersumber dari wahyu Allah, metodologi yang akurat, tidak bisa diganggu gugat hukumnya, semua aspek kehidupan. Dan untuk masalah fikih non ibadah dia fleksibel. Kalau fikih ibadah itu tidak fleksibel. Kayak misalnya dari zaman Nabi sampai sekarang sholat subuh berapa rakaat? Atau Umi punya mazhab baru gitu di Asyukro, enggak ya gitu. Jadi itu tidak fleksibel. Tapi yang fleksibel itu yang bagaimana? Yang untuk urusan hukum-hukum yang non ibadah, yang tidak ada kaitan dengan ibadah, seperti fikih makanan kuliner. Ini kan bisa halal bisa haram. Kemudian ini khazanah umat dan ikut berkembangan zaman, banyak pendapat dan berpahala. Nah sehingga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita nggak tahu tentang hukum-hukum Allah, kita harus bertanya kepada mereka-mereka yang yang mengetahui, yaitu ulama. Karena ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris dari para nabi atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian ini ada hadisnya, kita lanjut ke hikmah belajar fikih. Insya Allah kita semua yang belajar fikih hari ini tentang darah wanita akan mendapatkan identitas keislamannya, kunci memahami Quran dan sunnahnya. Kita akan mendapatkan porsi besar dalam ajaran Islam serta tingginya kedudukan ulama. Li'annahu la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Berbeda sekali antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Sehingga ketika kita mengetahui hukum Allah, Allah akan angkat derajatnya. Insya Allah diangkat derajatnya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan tempat teristimewa di sisi Allah. Nah, bagaimana kita untuk mempelajari hukum fikih? Kita masuknya yang fardu ain. Setiap muslim kita harus mempercayai dan mempelajari serta meyakini dasar-dasar dari ibadah. Adapun untuk menjadi ulama fardu kifayah, ya, fardu ain untuk ilmu-ilmunya, tapi untuk memahami pendalaman fikihnya itu untuk ulama atau fuqaha fardu kifayah. Berarti kayak kita fardu ain, Ibu. Kemudian ini ada di dalam hukum fikih ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian sumbernya di mana? Otomatis sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih itu ibaratnya produk. Kalau ada pabrik Al-Quran dan hadis, produknya apa nih? Misalnya kalau pabrik ngeluarin Indomie. Nah, Indominya itu sama dengan ilmu fikih. Karena kalau kita belajar langsung dari Al-Quran itu sangat sulit. Kata Allah, aqimus sholat.
dirikanlah sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ini ada di dalam hadis, kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatnya seperti aku sholat. Bagaimana cara sholatnya seperti sholatnya Nabi? Kan zaman dulu tidak ada video, tidak ada rekaman, kita tidak bisa mengikutinya. Nah, datanglah ilmu fikih yang mengkaji, mentelaah secara detail. Nah, sehingga realita kehidupan itu kan dinamis. Maka di dalam ilmu fikih itu ada yang berhubungan dengan budaya, zaman, peradaban, adat, hukum sosial. Kita semua harus memahami, karena itu sebuah ijtihad seorang muslim dan muslimah. Di dalam ilmu fikih ada ulama, ada kaidahnya. Dan kaidah ini menghasilkan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, sehingga di dalam kajian fikih ini pasti ada kaitan dengan Quran, sunnah, ada ijma. Ijma itu apa sih? Kesepakatan ulama. Qiyas itu dikiaskan. Misalnya kayak hukum narkoba. Di zaman dulu nggak ada narkoba, tapi la tashrabul khamr, dilarang meminum khamr. Khamr itu memabukkan. Kenapa memabukkan? Karena menghilangkan akal. Apakah ada korelasi antara narkoba dengan arak atau minuman keras? Ada, sama-sama menghilangkan akal. Maka ditarik hukum qiyas atau benang merah, segala sesuatu yang menghilangkan akal itu haram. Seperti itu ya. Ini di dalam fikih. Nah, ini yang tadi saya sebut, ada fikih yang berhubungan dengan ibadah, namanya fikih ubudiyah. Ada fikih yang tidak berhubungan dengan ibadah, non ubudiyah. Ibadah berarti tentang bab toharoh. Berarti darah wanita masuk di bab mana, Bu? Toharoh. Terus ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan haji. Dan yang sebelah sini nih yang non ibadah. Ini kalau nanti kita ada kajian, ada fikih tentang pernikahan, fikih kuliner, makanan halal dan haram, fikih muamalat, fikih pakaian, bagaimana cara menutup aurat seorang muslimah, fikih rumah, fikih wanita, dan sampai ke fikih mawaris atau warisan. Jadi di dalam Islam ada namanya fikih warisan. Kita nggak bisa membagi warisan itu misalnya dari 100 juta anaknya 5, satu anak 20 juta, tidak. Tapi kalau misalnya anaknya itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang laki-laki itu 2 pikul. Berarti kalau yang perempuan 20 juta, yang laki-laki 40 juta. Itu dalam hukum waris. Kemudian ada fikih pengadilan, fikih kedokteran, dan fikih politik. Masya Allah. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi ini tentang haid. Di mana zaman dulu wanita kalau haid itu diusir, Bu. Dianggap kotor, dianggap hina, sehingga wanita-wanita yang haid tidurnya di luar rumah. Pertanyaan saya, Umi, kalau haid tidurnya di mana? Alhamdulillah masih di dalam kasur, gak disuruh keluar rumah kan? Masya Allah. Itu kalau di zaman dulu sampai sebegitunya, sampai turun ayat ini boleh kok di dalam rumah. Tapi satu, wala taqrabuhunna, tidak boleh digauli, tidak boleh hubungan biologis. Selebihnya mau opening atau closing itu gak masalah. Kok pada ketawa? Tapi yang nggak boleh diinti. Ya udah, habis dibuka ditutup, udah selesai. Masya Allah, saya bercanda ini, Umi. Wa an Anas radhiyallahu anhu annal yahudu kanu idza hadatil mar'ati lam yuakiluhu. Jadi kalau misalnya orang-orang Yahudi zaman dulu, ketika istrinya haid itu nggak diajak makan bareng, makannya di luar. Sampai datang Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh kita bermuamalah dengan kaum wanita yang sedang haid. Diajak main, diajak makan, semuanya boleh. Tapi kecuali hubungan biologis. Nah, jadi kalau hubungan biologis itu harus benar-benar suci. Jangan Umi baru 3 hari saking ngebetnya nih mandi suci, terus hubungan biologis itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar tiris, ya. Kemudian ini macam-macam darah, kita langsung. Nah, ini darahnya. Umi udah pernah 3-tiganya? Alhamdulillah. Dari 3 macam darah, 2 macam darah ini adalah darah sehat. Berarti darah penyakit yang mana, Umi? Istihadah. Ya, darah sehat, darah haid. Walaupun keluarnya tuh nyeri, sakit, tapi itu darah sehat. Kalau enggak keluar itu akan menjadi penyakit.
Kemudian ada darah nifas, ada darah istihadah. Kita langsung ke darah haid. Darah haid itu apa sih? Coba boleh dibaca Umi yang berjilbab kuning lemon. Apa darah haid Umi? Darah yang betul. Sunnatullah. Masya Allah, betul Umi. Jadi darah yang keluar dari dalam rahim wanita. Rahim wanita tuh dalam banget Umi. Nah itu keluar dari pangkal rahim wanita, dari dalam keluar. Sehingga darah tersebut itu darah sehat, bukan darah penyakit. Pada waktu tertentu, pada rotasi tertentu atau siklus tertentu. Jadi setiap wanita tuh punya siklus. Kira-kira Umi siklus yang mana nih? Siklus yang tetap atau tidak tetap? Tidak tetap. Nanti ada golongan wanitanya ya. Kemudian dari segi warna, kalau head itu merah kehitam-hitaman, ada kentalnya, ada gerinjelnya. Keluar dari dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, memiliki bau yang khas dan tidak sedap. Itu kalau kita tahu setiap bulan haid pasti tahu aroma haidnya ya, dimana dia ada gerinjelnya dan menggumpal, sehingga saat keluar dia bukan mengeras tapi mengental atau menggumpal. Beda dengan darah istihadah, karena dia darahnya cair seperti darah yang tercampur oleh air, makanya ketika kena di pakaian kita dia akan mengeras, bukan menggumpal. Itu bedanya ya. Kemudian nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita, sama dari pangkal rahim wanita, tapi setelah proses persalinan. Pertanyaan saya, Umi pernah kan waktu itu baru pembukaan 3 keluar darah, iya enggak? Umi berhenti sholat apa lanjut sholat? Saat kan lagi mules nih mau keluar nih janin, tapi belum keluar janinnya, baru pembukaan 3. Pas lihat di celana, mohon maaf di pakaian ada darahnya, Umi berhenti sholat apa lanjut sholat? Tetap lanjut sholat karena belum melahirkan. Jangan sampai Umi berhenti nih. Hari ini kita tahu ilmunya. Saya yakin saat itu Umi, udah keluar darah nih, darah nifas, udah nggak sholat sampai bayinya lahir. Ini salah. Kalau sampai itu terjadi, mohon maaf hari ini dikodok. Ingat-ingat waktu itu, oh iya ya, saya ninggalin sholat azan asar, maghrib, isya, anaknya brojol di jam 1. Nah saat itu berarti Umi harus mengkodok asar, maghrib dan isya, karena darah yang keluar saat pembukaan rahim itu darah istihadah. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari pangkal rahim wanita, tapi dari rongga. Karena gesekan-gesekan yang terjadi oleh bayi ingin mencari jalan lahir, maka keluarlah darah. Jadi darah tersebut dari rongga, bukan dari pangkal. Kalau dari pangkal haid, kalau dari pangkal nifas, kalau dari rongga adalah istihadah. Kayak tangan kita kegores pisau. Nah nifas ini warnanya merah kekuning-kuningan, tapi saya nggak tahu deh kalau wanita keturunan bangsawan warnanya merah juga nggak sih? Merah ya? Biru, atau hitam keturunan vampir dong. Nggak ya, tetap merah ya Umi ya. Masya Allah, ada di sini keturunan bangsawan. Masya Allah, keturunan keraton. Oh Umi, Masya Allah, jilbab abu-abu ya. Saya juga agak berpikir kayaknya ini istri dari mana, keraton mungkin kayaknya. Jalannya anggun banget tadi di depan, senyumnya juga Masya Allah. Kalau yang lain kan senyum kalau ketawa kan kebahak-bahak. Kalau ini Umi kayaknya senyumnya kayak gitu ya. Masya Allah. Lanjut Umi, kita ke istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari luar kebiasaan, bukan di waktu tertentu. Jadi kalau kita haid 15 hari, ini kok di hari ke-16 nya masih keluar darah, dari itu adalah darah istihadah, bukan waktu tertentu. Jadi di luar dari waktunya, dan juga bukan karena setelah melahirkan. Dan umumnya darah ini keluar ketika sakit. Biasanya yang keluar darah istihadah itu karena stres, sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Saya pernah keluar dari istihadah itu karena stres, kecapean, banyak kegiatan dan rambutnya mulai merontok, kemudian keluar darah istihadah. Atau ada lagi, na'udzubillah summa na'udzubillah, penyakit kista ya, yang keluar darah mulu ya, atau kanker rahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga kita semua terhindar dari penyakit tersebut. Nah saat itu bagaimana dong kalau istihadah? Tetap sholat nggak Umi?
Tetap caranya cebok dulu. Karena darahnya itu harus kita sumpel. Kita cebok, sumpel, kemudian wudhu. Saat itu nggak bisa nunggu imam. Makanya orang-orang istihadah nggak apa-apa nggak jamaah kalau di pesantren. Karena dia kalau nunggu imam kan bakal keluar lagi tuh darahnya. Berarti dia harus masuk kamar mandi, dia cebok lagi, dia sumpel lagi, dia wudhu lagi, baru sholat. Bagaimana kalau darah itu keluar di saat sholat? Tidak apa-apa. Karena kita kan sudah berusaha nih. Udah berusaha nyumpel nih, pas di tengah-tengah keluar. Nggak masalah, ma'fu namanya, dimaafkan. Kayak Umi misalnya lagi sholat di tengah lapangan. Sholat apa tuh biasanya di tengah lapangan? Sholat Idul Fitri, tiba-tiba lewatlah burung tetangga ngasih oleh-oleh ceplok, anget banget dah. Umi langsung batalin sholatnya apa lanjut sholat? Lanjut, karena itu terjadi di pertengahan sholat. Kalau terjadi pertengahan sholat itu dimaafkan oleh Allah karena kita sudah berusaha menjaga kesucian badan, kesucian tubuh, kesucian pakaian, kesucian tempat sholat. Di tengah-tengah datanglah burung kasih oleh-oleh. Saat itu bukan kekuasaan kita untuk menjaganya, maka saat itu dimaafkan. Kecuali kalau sholat kebuka auratnya, misalnya Umi pakai mukena parasut pas sujud balik mukenanya ketinggalan. Saking apanya? Saking tipisnya makanannya. Atau pakai kain udah kenceng banget nih ya. Pernah nih kayaknya ngalamin Umi yang baju pink nih. Jadi udah kenceng banget gitu ya. Dalemannya nggak pakai daleman nih Umi, beneran nggak pakai daleman. Pas abis ruku keinjek melorot. Saat itu maafu nggak kebuka auratnya? Enggak, batal. Kecuali belum melorot, Umi udah langsung gitu. Jadi belum jatuh udah langsung gitu, kayak ketangkep gitu loh sarungnya. Terus tapi itu akan mengurangi kekhusyuan sholat. Pasti pikirannya kelihatan auratnya enggak nih? Jatuh enggak nih? Sempilin gitu kan, kayak gitu. Itu akan mengurangi mengurangi kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan ini dari sisi warna kita sudah ada 3 macam wanita. Umi yang mana nih? ABB, mubtadi'ah, mutahayyirah atau mu'tadah. Apa itu mubtadi'ah? Insya Allah Umi yang berjilbab biru dongker kayaknya mubtadi'ah deh. Anak baru balik. Enggak ya. Kirain baru balik Umi. Soalnya wajahnya tuh kayak anak SMP gitu. Saya mikir ya Allah ini dari Asyukro anak SMP rajin banget kesini gitu. Enggak ya Umi ya. Udah baru balik atau sudah balik? Alhamdulillah sudah balik ternyata. Sudah punya anak ternyata ya. Masya Allah. Boleh tahu tuh setelah ini perawatannya apa? Kayaknya pakai krimnya bikin awet muda. Lanjut boleh Umi. Jadi mubtadi'ah itu adalah darah wanita yang baru mengalami haid, dimana disebut ABB, anak baru balik, baru 1, 2, 3 kali haid. Kalau kita tahu anak kita mulai haid, itu haidnya teratur gak sih Umi? Ada yang anaknya sudah mulai haid? Kelas berapa Umi? Kelas 9 tuh berarti kelas 3 SMP ya. Nah anak tersebut biasanya bulan pertama tuh masih 3 hari. Betul. Bulan berikutnya 1 bulan gak dapet, totonya bulan berikutnya iya langsung banyak. Ada yang kayak gitu karena ABB, anak baru balik. Kita gak bisa samakan dengan mutakhayyirah dengan mu'tadah. Nah pertanyaan saya Umi, mutakhayyirah atau mu'tadah nih? Mutakhayyirah adalah wanita yang keluar darah haid tidak teratur. Mu'tadah berarti yang mutakhayyirah nggak ada nih. Jadi kayak gini, kalau tidak teratur tuh siklusnya kan 3 bulan. Dinamakan siklus itu kalau 3 kali putaran haid. Bulan Januari 7 hari, bulan Februari 10 hari, bulan Maret jadinya 13 hari. Ada yang kayak gini, nggak teratur, kadang 6, kadang 7, kadang 8, kadang 4, kadang 5. Ini namanya wanita mutakhayyirah. Ada lagi yang terakhir, mu'tadah, wanita-wanita yang keluar darah haidnya selama 3 bulan berturut-turut itu teratur. Bulan Januari 7 hari, bulan Februari 7 hari, bulan Maret tetap 7 hari. Teratur, nggak lebih, nggak kurang, nggak nambah, nggak berkurang. Ada Umi di sini? Ada, alhamdulillah. Nah ini ada 3 macam wanita dari penerimaan atau pengalaman mengalami masa menstruasi. Nah ini darah haid nih ya. Ini perlu banget nih. Darah haid itu minimal 3 hari 3 malam.
3 hari 3 malam. Bapak sepertinya kesenggol. Enggak. Kenapa ya ini hilang gambarnya Pak? Kesenggol siapa? Oh, Masya Allah, ternyata laptop saya yang mati. Bolehlah dicolok, bisa nggak Pak? Salah, praduga tak bersalah ternyata. boleh dicolokin Umi? Nggak apa-apa. Kita lanjut. Tadi filenya saya sudah kirim ke Umi, ke Mbak Ika ya. Mbak Ika bisa kasih filenya ke jamaah, jadi kita bisa lewat HP. Nah, ini ada di slide berikutnya. Darah haid di mana? Darah haid itu minimalnya 3 hari menurut Hanafi. Ada yang bermazhab Hanafi di sini? Ada yang bermazhab Hanafi? Hanafi itu biasanya kelompok-kelompok Wahabi dan Persis. Kalau Imam Syafi'i kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama. Kalau di dalam apa tuh? Firqah Islamiyah, tapi semuanya insyaallah kulluhum fil jannah ya. Yang penting mengikuti Al-Quran dan hadis. Kita nggak masuk ke situ. Yang penting umi-umi yang bermazhab Hanafi itu 3 hari. Berarti kalau anak kita haid baru 1 hari, hari kedua, hari ketiga nggak keluar haid, kalau menurut mazhab Hanafi nggak boleh mandi suci, karena paling sedikitnya haid 3 hari. Adapun mazhab jumhur 1 hari 1 malam. Berarti kalau anak kita haid 1 hari 1 malam, maka saat itu besoknya sudah tidak keluar, dia boleh mandi suci. Nah, Umi yang mana kira-kira? Yang 3 hari apa yang 1 hari? Oh, yang 1 hari, karena lebih simpel. Nggak boleh gitu Umi. Umi kalau ikut mazhab Syafi'i, wudunya Imam Syafi'i, yang membatalkan Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, wudunya Imam Hanafi, yang membatalkannya juga Imam Hanafi. Beda nggak sih wudunya Hanafi sama Syafi'i? Beda. Kalau Hanafi itu dalam rukun wudu kan ada yang mengusap sebagian kepala, Syafi'i. Kalau Hanafi itu seluruh kepala, tuh semuanya. Terus kalau Syafi'i sebagian kepala. Sehingga yang membatalkan Hanafi, ketika perempuan bukan mahram ketemu kulit laki-laki, di situ tidak batal, kecuali si bapak remes-remes. Apa tuh remes? Mijit kali ya. Maaf bercanda saya. Mijit, remes-remes kan berarti kan ada nafsu di situ. Set gitu, diginiin set gitu. Itu ada nafsu. Berarti saat itu batal menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Kalau misalnya itu sudah terjadi kulit ketemu kulit, mau nafsu atau kagak, batal. Kecuali kulit ketemu kuku, nggak batal. Atau kulit ketemu gigi. Umi lagi candlelight dinner, ada yang nyangkut ayah. Pernah nggak Umi gitu? Ya itu nggak batal. Jadi kulit ketemu gigi, kulit ketemu kuku juga nggak batal. Kulit ketemu rambut batal nggak Umi? Enggak. Misalnya nih, sambil nunggu azan Isya, sama-sama punya wudhu, suaminya ngebelai karena rambutnya panjang, sayang gitu. Kalau rambutnya pendek, sayang gitu. Umi rambutnya panjang atau pendek nih? Panjang atau pendek Umi? Panjang pendek gimana sih? Oh, tergantung lokasi rambut ya. Ya Allah, Umi pinter banget sih. Nah, kita langsung ke maksimal. Ini belum kebuka juga, Masya Allah. Maafin ya, ada aja kendalanya. Nah, maksimalnya menurut mazhab Hanafi 10 hari. Berarti kalau ada seorang wanita haid 10 hari dan dia bermazhab Hanafi, hari ke-11 itu udah istihadah. Hari kemana? Ke-11 istihadah. Adapun mazhab Syafi'i atau mazhab jumhur, Maliki, Hambali, Syafi'i, mereka mengatakan 15 hari. Berarti hari keberapa istihadah? Hari ke-16. Umi, saya mau tanya nih, kalau misalnya Umi di bulan Ramadan ya, tanggal 1 Umi haid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haid. Tanggal 9 pas dicolek itu tisunya bersih. Akhirnya Umi mandi suci, Umi langsung sholat, kemudian puasa. Tanggal 9 Umi puasa, tanggal 10 Umi puasa, tanggal 11 Umi puasa. Tanggal 13 keluar lagi. 1,
sampai 14 sampai 15. Pertanyaan saya, berapa total haid yang harus qadha, puasa yang harus dibayar? 15 hari apa 13 hari? Apa 12 hari? Kan tadi kan 9, 10, 11-nya beliau puasa. 12 hari. 12 hari apa 15 hari qadha puasanya? Ayo Umi. Iya, tapi kan di tanggal 9, 10, 11 itu kategori haid atau bukan? Haid. Jadi qadhanya 15 hari. Walaupun tetap puasa. Selama ini Umi yang mana? Berarti harus diqadha. Saya pernah nih kayak gini. Saya udah mandi suci nih, hari ke-6. Hari ke-7 puasa, hari ke-8 puasa, hari ke-9 haid lagi, hari ke-9, ke-10, ke-11. Berapa qadha puasa yang harus saya bayar? 11 hari. Karena yang tengah-tengah itu sebenarnya masih haid, cuma keganjel, cuma peret karena kurang serat, kurang air dan lain-lain. Jadi haidnya tuh kayak berhenti sementara. Kemudian pas keluar lagi itu menandakan dia bayar qadha puasanya berapa hari? Berarti yang tadi yang awal 15 hari. 15 hari. Begitu ya Umi ya. Jadi hati-hati karena emang banget kalau lagi puasa kita suka keder. Ini puasa atau enggak ya? Ternyata keluar lagi darah haidnya. Maka saat itu ia harus qadha puasanya. Alhamdulillah qadhanya puasa, bukan qadha sholat. Ya enggak? Kalau qadha sholat gimana tuh? Umi? Kebayang sholat zuhur 15 kali, sholat asar 15 kali. Dan Masya Allah, la ikraha fiddin, Allah sangat mempermudah hambanya yang diqadha puasanya, bukan sholatnya. Ya, lanjut ya Umi. Batasan usia haid. Nah, ini ada batasan usia haid. Minimal haid itu 9 tahun Hijriah, bukan 9 tahun Masehi. Pertanyaan saya, jumlah hari Masehi dengan jumlah hari Hijriah banyakan mana? Masehi kan? Sehingga kalau anak kita 8 tahun lebih haid, itu dikategorikan haid atau istihadhah? Haid. Karena 9 tahun Hijriah itu masuknya 8 tahun setengah. Jadi anak saya, waduh kan batasannya 9 tahun, anak saya baru 8 tahun setengah, ini istihadhah kali. Enggak, kita hitung ulang tahun Hijriah. Umi tahu ulang tahun anak bulan Hijriah? Nanti setelah ini dicatat ya, untuk dihitung berarti 9 tahun di bulan Hijriahnya bulan apa gitu. Safar kah, Muharram kah, Rabiul Awal atau Ramadan? Oh kayaknya saya Ramadan, inget banget Ramadan hari keempat brojol. Ada yang lahir di bulan Ramadan anaknya? Ada misalnya. Nah ini maksimal kita ikut mazhab mana nih? Hanafi 50 tahun itu batasan jatah haid. Berarti usia 51, insya Allah di sini nggak ada yang usia 51 ya. Kayaknya masih 23, 30 ya kan. Usia 51 itu istihadhah menurut mazhab Hanafi. Adapun Maliki 70, berarti usia 71 kalau keluar darah haid itu dinamakan istihadhah. Adapun Imam Syafi'i dan Hambali tidak ada batasan. Kalau ada ibu-ibu 90 tahun masih keluar haid ya haid, bukan istihadhah, karena tidak ada batasan. Pertanyaannya, ada nggak 90 tahun masih keluar haid? Udah menopause rata-rata ya. Apalagi dipengaruhi oleh makanan-makanan yang berpengawet tinggi sehingga mempercepat terjadinya menopause. Kemudian larangan bagi wanita haid, pertama apa Umi larangannya? Sholat. Kenapa sholat dilarang? If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufa bil baiti hatta tathuri. Jadi kan kalau sholat kan dalilnya la taqrabus sholat, tidak boleh la taqrabus sholat wa antum sukara. Jadi kalau tidak suci tidak boleh sholat. Kemudian dalam tawaf juga sama. Makanya orang-orang yang berangkat umrah mereka pada minum primolut. Udah bayar mahal-mahal 37, masa sampai Mekah sampai Madinah jadinya haid. Sehingga diperbolehkan kita minum primolut 2 kapsul 3 kali ya, 3 kali minum. Nah ini kenapa? Karena kata Rasulullah di dalam sabdanya, lakukanlah semua, karena saat itu Aisyah sedang haid,
saat pergi haji, kecuali tawaf. Karena tawaf itu pengganti sholat. Kalau kita masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita bukan sholat sunnah tapi tawaf kudum namanya. Tawaf selamat datang pengganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang aminnya paling kenceng semoga berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya paling kecil semoga bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di tempat yang mustajab ini, di majelis ilmu ini, Allah ijabah doa-doa kita berbarengan dengan aminnya malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bener Bu, saya sering banget tuh kalau lagi ngajar, semoga kita ketemu lagi ya Kak di tanah suci. Itu saya lakukan 7 tahun yang lalu. Ternyata pas tahun kemarin saya berangkat umroh bulan September, saya merinding Bu. Saya ketemu murid saya tanpa janjian. Sampai murid saya bilang, ya Allah Ustazah, apa nak? Ustazah ingat gak sih waktu di kelas 3 aliyah? Kenapa? 7 tahun yang lalu Ustazah bilang ke kita, nanti kita ketemu lagi ya Kak di tanah suci. Saya diem. Emang kakak lulus sudah 7 tahun? Udah, kan kita kan langsung ke Mesir, lanjut sekolah di Al-Azhar. Di Al-Azhar kita 6 tahun, nunggu ke Al-Azhar setahun. 7 tahun yang lalu, ya Allah saya peluk satu-satu. Ya Allah, berarti apa yang kita ucapkan di dalam majelis ilmu, di sekolah waktu itu, di kelas, ataupun di dalam majelis zikir, di dalam masjid, di dalam tempat mustajab, ketika doa kita berbarengan dengan aminnya malaikat rahmat di atas, saat itu doa kita mustajab. Makanya kalau kita lagi kumpul gini nih, doanya yang baik-baik. Semoga bisa berangkat umroh bareng-bareng, semoga bisa berangkat haji, dilancarkan rezekinya, dijadikan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi pejuang Islam sejati, dilancarkan perjuangan kita sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazini wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi Umi, dilarang apa lagi Umi? Dilarang puasa. Berarti orang yang haid dilarang berpuasa sesuai dengan hadis Nabi. La tasumu wa antum haidun. Jadi dilarang puasa ketika kita dalam keadaan haid. Kemudian dilarang menyentuh dan membawa mushaf. Berarti kalau kita haid nih Umi, jangan menyentuh mushaf, kecuali mushaf yang ada di di HP. Ini boleh nih kalau udah di HP nih. Misalnya saya buka dalam keadaan haid atau tidak suci, kita buka Al-Quran yang ada di HP, tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran yang seperti itu tuh, yang berbentuk kitab tanpa arti, itu tidak boleh, kecuali ada Al-Quran tarjamah. Ada 3 keadaan ad-darurat tubihul mahzurat, boleh kita memegang Al-Quran, tapi Al-Quran tarjamah dalam keadaan menghafal. Misalnya seorang anak yang harus menghafal dan menyetor hafalannya, itu tidak apa-apa. Atau yang dalam keadaan belajar, udah gurunya jauh-jauh datang ke sekolah gitu kan, tatonya anaknya sedang haid, maaf Bu, kita nggak masuk lagi haid. Saat itu diperbolehkan, tapi menggunakan Al-Quran tarjamah. Atau gurunya yang punya jadwal harus mengajar ngaji, tapi anak-anaknya sudah datang, gurunya haid, itu boleh, tapi dengan catatan gurunya pakai sarung tangan atau pakai apa tuh, kayak tunjukkan apa, kalam artinya ucapan dalam bahasa Arab. Oh kita bilangnya kalam ya. Ya udah, kalau dalam bahasa Arab tunjukkan tuh tongkat, namanya aso. Gak apa-apa, di sini namanya kalam. Kenapa dalilnya la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuh kecuali yang suci. Suci maksudnya terbebas diri kita dari haid ataupun nifas. Adapun istihadah boleh nggak megang Quran? Boleh. Adapun istihadah boleh nggak sholat? Boleh, malah diwajibkan sholat gitu ya. Lanjut Umi, membaca Al-Quran, inilah taqra'ul haidu walal junub syai'an minal Quran. Jadi kalau kita dalam keadaan haid, lagi ikut taklim nih, boleh bacanya dalam hati, pelan-pelan aja. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, maju lagi ke depan pakai mic, padahal lagi haid hari ketiga.
Gak boleh. Jadi kalau dalam keadaan haid silahkan kasih petugasnya ke yang lain, karena itu kan gak darurat, bisa digantikan dengan wanita yang sedang suci. Atau dalam keadaan junub, misalnya Umi lagi junub nih, belum mandi suci, udah buru-buru ngantarin anak ke asyukro, belum mandi suci, atau lupa mandi tapi lupa keramas. Pernah gak Umi? Saking yang semalam gak kerasa. Ya Allah, bercanda saya Umi. Ini kalau kayak gini bagaimana? Terus sampai sini masih dalam keadaan junub, terus ditunjuk suruh baca Quran. Maaf, saya tidak bisa karena masih junub, belum sempat mandi suci. Seperti itu. Boleh lanjut lagi Umi? Ke menetap di masjid ini gak boleh, bersetubuh juga tidak boleh, dan diceraikan. Jadi gini, menetap di masjid itu kenapa dilarang? Karena khawatir meninggalkan noda. Lantas bagaimana kalau taklimnya di masjid? Umi ambil bagian belakang masjid, atau barisan, bukan barisan pertama, kedua, ketiga yang ada sajadah, kita ambil barisan belakang. Boleh menetapnya di masjid, tapi ambil barisan belakang, jangan barisan depan. Kenapa? Karena barisan depan untuk wanita-wanita yang sedang dalam keadaan suci. Seperti itu. Walaupun kita pakai softtek, tapi kita menghormati rumah Allah, menghargai rumah Allah, dan rumah Allah itu hanya dihadirkan oleh wanita-wanita yang dalam keadaan suci. Kemudian bersetubuh juga nggak boleh, ya, bersetubuh. Jadi kalau kita pastikan kita benar-benar suci, baru boleh melayani suami kita. Adapun kalau kita udah yakin suci nih Umi, iya, terus melayani suami, besoknya head lagi, mungkin yang tadi malam terlalu goyang, terlalu bergoncang, terlalu banyak gempanya gitu kan, sehingga keluar lagi. Ini bagaimana? Kan kita sudah tahu saat dicolek benar-benar suci nih. Allah maafu, Allah maha pemaaf. Aduh, tadi malam bagaimana dong? Berarti belum suci dong saya. Enggak, karena Umi saat mencoleknya sudah benar-benar bersih dan terjadi goncangan, sehingga kan masih ada tiris-tiris tuh kali, ya, sisa-sisa. Jadi tetap mandi suci lagi. Jadi saat itu mandinya mandi junub dan mandi haid. Masya Allah. Diceraikan juga nggak boleh. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallahu yuhdisu ba'da dzalika amra. Jadi nauzubillah ya, semoga ini tidak terjadi pada kita. Wanita yang dalam keadaan haid itu tidak boleh diceraikan. Kalau terjadi diceraikan dalam keadaan haid, saat itu hukum cerainya haram, berdosa laki-lakinya. Kenapa? Karena saat itu kita lagi dalam keadaan lemah, di titik paling lemah. Kenapa wanita haid tidak boleh puasa? Karena kita lemes, keluar darah disuruh puasa, pingsan Bu. Iya, pasti pusing. Apalagi diceraikan, udah lemes, keluar darah, diceraikan, hancur hatinya. Nauzubillah, semoga tidak terjadi pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi saya doakan menjadi kesayangan suami, keluarga, insya Allah. Nah, kelanjutannya di darah nifas. Umi pernah darah nifas? Nah, darah nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Ada nggak yang minimal nifasnya 4 hari? Umi cuma nifas 4 hari, selanjutnya suci? Enggak ya? Atau 1 hari 1 malam, ada nggak? Masya Allah, 1 hari 1 malam. Oh gitu. Masya Allah, ya alhamdulillah. Jadi cuma 7 hari gitu misalnya, boleh. Jadi cuma kayak bercak aja, Masya Allah. Iya, karena disedotkan darahnya, diambil semua. Masya Allah, iya. Ada memang nih yang 1 hari 1 malam, 4 hari ini darah-darah yang sedikit nifasnya. Dan kalau memang sedikit dan Umi colek nggak ada, saat itu segera mandi suci. Jangan tunggu 40 hari. Saya karena sedikit aku tunggu 40 hari aja. Lah nggak bisa begitu. Ya, berarti Umi saat itu tunggu 40 hari. Masya Allah, Umi berarti punya utang sholat Umi hari ini. Ya Umi, kalau sudah tidak keluar, saat itu mandi suci. Tapi maaf Umi, karena saat itu Umi tidak tahu, dimaafkan. Nanti kalau besok Umi lahiran lagi, kenapa nggak mau? Kan saya kan udah dapat ilmunya nih. Jadi besok kalau lahiran Umi, kok nggak mau? Biar dipraktekin ilmunya. Jadi nggak mau. Udah cukup. Emang sudah berapa Umi? Oh alhamdulillah 3. Kayaknya kurang.
Karena apa kata Nabi? Wa inni uhibbu an ukatsira fil ummah. Nabi paling suka umatnya yang banyak anak. Kenapa? Karena Nabi ingin memperbanyak umatnya. Oh iya benar sih. Tapi Asyukro kasih diskon kalau 3 anaknya sekolah di sini kan? 10% gak apa-apa, lumayan. Carilah sekolah, ini berarti sekolah yang tepat buat anak. Itu alasan Umi masukin ke sini ya. Karena ada diskon. Masya Allah, keren. Baru tahu nih sekolah ada diskonnya. Sekolah kalau masukin anak kedua 20%, anak ketiga 30% gitu ya. Oke. Berarti paling enak yang anaknya 50%. Ya. Berarti sampaikan ke pihak sekolah ya. Diskonnya gede-gedein gitu ya kalau anaknya banyak. Masya Allah. Masya Allah. Nah diteruskan sama Bapak ya Pak ya. Umi minta diskon. Masya Allah. Kalau batas maksimal itu 40 hari. Ada yang 40 hari nifasnya maksimal 40 hari. Ada yang sampai 60 hari. Saya yang 60 hari nih. Umi 60 hari iya. Jadi memang ada wanita-wanita yang dikasih darah nifasnya banyak sampai 60 hari. Nanti kalau pas 61 itu haid, bukan nifas, tapi istihadah. Ada nggak yang dilanjut haid? Ada, tergantung dari tekstur darahnya. Nanti Umi lihat. Ada yang 61 itu langsung haid, ada yang 61-nya istihadah. Dilihat dari tekstur darahnya mengental, oh berarti ini haid. Oh ini memudar, kan darah istihadah itu seperti darah merah yang kecampuran air, pudar, dan dia mengeras. Nah ini berarti kita tetap lanjut sholat setelah hari ke-61-nya. Jadi Umi harus bisa menganalisis sendiri ini darah haid atau darah istihadah. Jangan sampai difoto dikirim ke ustazahnya. Ustazah cium dulu deh darah haid. Jangan Umi cium sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Ini kenapa? Berarti disuruh udahan ya? Masya Allah hari ini banyak banget ya. Dari mulai saya nyasar sampai jalur bukan jalur tol tadi tuh. Oh mati lampu. Terus gimana Pak? Bapak berarti bilang ke yayasan minta diskon ini. Kata Bapak gak ada hubungannya. Gak apa-apa Umi boleh lanjut ke HP. Karena jamaah 27 gak mau. Habis ini Umi kalau suaminya ngajak sholat jamaah, walaupun Umi sudah sholat, ulangin lagi gak apa-apa. Tapi kayaknya 1001 deh. Alhamdulillah nyala lagi. Jadi Umi kalau misalnya sholat jamaah diajak suami, walaupun Umi udah sholat, ngulang lagi gak? Tetap enggak ya, walaupun tahu pahalanya 27. Masya Allah. Emang beda Syukro ini ya. Walaupun tahu pahala tetap kekeh ya. Udah, gak mau udah pokoknya. Padahal gak apa-apa Umi diulang lagi ya. Dan pahala yang paling besar kita laksanakan ketika sholat itu di mana? Masjidil Haram. Berapa pahalanya? 100.000. Kalau misalnya Masjid Nabawi 1.000, berarti Umi kalau sholat jamaahnya berarti 270.000. Belum lagi sholat sunnah-sunnah yang lain. Masya Allah. Makanya kalau orang yang berangkat umroh itu gak rugi Bu. Karena uang yang sesungguhnya, investasi yang sesungguhnya yang kita bawa mati. Kan ada investasi dunia, ada investasi akhirat. Berarti uang yang sesungguhnya kita bawa mati itu uang yang kita belanjakan untuk umroh, kemudian kita dapat pahala dari pelaksanaan ibadah umroh dan haji, atau uang yang kita sodakohkan, uang yang kita zakatkan, uang yang kita wakafkan, uang yang kita nafkahkan. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain yang insya Allah akan menjadi pemberat amal soleh kita di sisi Allah. Jadi kalau Umi di dompet nih lewat kotak amal, di dompetnya ada 1 juta misalnya, tahu buat bayaran, tahu. Tapi Umi masukin kotak amal 5.000. Mana yang dibawa mati Umi? 5.000. Sekarang kita balik. 1 juta kita masukin kotak amal, 5.000 ditaruh di dompet. Mana yang dibawa? 1 juta. Berarti rugi mana? Rugi mana? Oh kalau masukin 1 juta nggak makan. Allah. Ya, tapi sesuai kebutuhan ya, masukinnya nggak 1 juta juga ya, 100.000 paling tidak ya. Masya Allah ya. Jadi gitu ya Umi ya, kita lanjut lagi boleh.
Sekarang wanita hamil. Belum nyala, Pak. Bapak ditinggal aja. Itu Pak. Screennya masih lanjut. Emang udah habis ya batasan waktunya sampai jam berapa sih? Belum kan ya Bapak ya? Oh Masya Allah. Baik. Anak-anak pulang jam 2. Maaf. Nah ini itu nyala sebenarnya, cuma belum terang. Nah masih, tapi kelihatan ya Umi ya. Jadi wanita haid kalau sebelum nifas menurut mazhab Hambali itu adalah tidak ada kewajiban sholat. 3 hari sebelum melahirkan menurut mazhab Hambali tidak ada kewajiban sholat. Tapi insya Allah tidak ada mazhab Hambali di sini ya. Jadi kalau sebelum melahirkan tetap sholat, karena menurut mazhab jumhur itu kalau darah-darah yang keluar sebelum melahirkan itu istihadoh, jadi tetap sholat, wajib sholat. Itu saya saking ngantuknya tuh kodok solai. Bukan kodok solai. Maaf Umi, ngantuk saya ngetik ya kayaknya. Kodok sholat setelah nifas. Jadi kalau misalnya kita pas mau melahirkan tuh nggak kuat ruku, nggak kuat sujud, bener-bener aduh rasanya kan 1001 ya Allah, meringis gitu, sampai ketika rukunya pun gak sanggup, boleh kita tinggalkan sholat tapi dikodok setelah suci. Setelah nifas itu ada yang haid pasca nifas, ada yang istihadah, tergantung dari ciri-cirinya. Misal udah 40 hari nih nifas, keluar lagi nih, kita lihat ciri-cirinya, warnanya bagaimana, aromanya bagaimana, durasinya bagaimana, seperti itu. Sekarang kita ke darah istihadah. Nah, darah istihadah adalah darah yang keluar sebelum 9 tahun. Maksudnya dia usia 7 tahun nih, naik sepeda pulang, Umi apa? Nah ini kok ada darahnya? Ini berarti haid. Bukan, anak 7 tahun gak akan haid ya. Yang haid itu anak 9 tahun hijriyah. Berarti kalau keluar darah itu apa? Itu darah istihadah. Mungkin dia gesekan saat naik sepeda, jatuh kemudian berdarah. Darah setelah umur haid 50 sampai 70 tahun ini menurut mazhab tadi ya, Maliki sama Hanafi. Kalau Syafi'i tidak. Kemudian darah di masa suci. Kalau sucinya 15 hari, berarti haidnya juga 15 hari. Berarti kalau misalnya sudah haid 15 hari terus sucinya belum ada 15 hari, saat itu dikategorikan istihadah. Makanya umi-umi pakai kalender atau pakai HP ya, sudah ada alarm ya. Alarm misalnya haidnya tuh tanggal 1, berarti dibikin lagi alarm tanggal 15. Berarti kalau tanggal 16 haid ini istihadah. Seperti itu. Atau masa sucinya kita hitung. Suci tanggal 15 nih kemarin setelah haid. Berarti baru bisa haid lagi setelah 15 hari. Darah setelah masa nifas itu juga bisa dikategorikan istihadah. Sehingga kondisinya kapan? Ketika tidak ada batasan minimal maksimal, tidak ada jadwal, dan itu kategori darah penyakit, warnanya merah pucat. Ini imra'atun istahadah fala athuru afa ada as-salat. Dia bertanya kepada Rasul, aku adalah seorang wanita yang gak suci-suci nih, apakah aku harus meninggalkan sholat ya Rasulullah? Kata Nabi, inna dzalika irqun wa laysa bil haidah fa idza aqbaltal haidah fatruki. Itu adalah darah penyakit, bukan darah haid, kata Nabi. Kalau kamu mendapati darah haid, barulah tinggalkan sholat. Tapi kalau misalnya darah istihadah, tidak meninggalkan sholat. Kalau sudah selesai masanya, maka cucilah bekas darahnya dan sholatlah. Jadi kalau misalnya istihadah tidak meninggalkan sholat, tapi kalau haid dia wajib meninggalkan sholat. Sehingga hukum-hukumnya tidak berlaku larangan haid, berstatus hadas kecil. Kan ada 2 hadas nih, hadas besar sama hadas kecil. Kalau hadas kecil mewajibkan wudhu, hadas besar mewajibkan mandi. Karena istihadah ini kategori hadas kecil, maka dia hanya cebok, wudhu, lalu sholat. Jadi gak ada mandi suci dari istihadah.
Tapi ada mandi suci dari nifas, mandi suci dari haid. Tapi istihadah tidak ada karena dia adalah hadas kecil. Paham sampai sini Umi? Sehingga hukum istihadah tidak berlaku larangan haid, ia tetap wajib sholat, ia tetap wajib puasa Ramadan, ia tetap boleh tawaf walaupun istihadah, ia boleh menyentuh mushaf, ia boleh melafazkan Al-Quran secara zahiran atau secara kencang, boleh masuk masjid, boleh berjima dengan suaminya meski istihadah, boleh juga diceraikan. Na'udzubillah yang terakhir. Kemudian kalau misalnya itu hadas kecil, kita apain? Kita sumbat, habis cebok, sumbat, wudhu tiap kali sholat dan tidak wajib mandi. Jadi nggak ada mandi suci. Nah ini toharoh nih yang terakhir. Maka dari itu saya akan nanya lagi nih sama Umi. Di situ kan ada tata cara bersuci. Ada tata cara bersuci itu dengan air dan dengan debu. Dengan air itu adalah wudu, dengan air juga itu adalah mandi. Jadi toharoh kan ada dua, ada dari hadas, ada dari najis. Najis itu kotoran yang dikeluarkan oleh orang lain yang melekat pada kita. Tapi kalau hadas yang kita keluarin. Aku buang angin, bisa benda angin, bisa benda padat, ya enggak? Bisa benda cair atau cair kepadat-padatan kalau lagi mencet. Ya, itu hadas kecil ya. Itu wajib. Hadas kecil wajib wudu. Kalau hadas besar contohnya apa? Junub, haid, nifas, meninggal. Meninggal itu hadas besar Bu. Makanya orang meninggal dimandiin. Berarti kalau ada orang meninggal dimandiin, udah diwuduin, istrinya pengen nyium suaminya yang sudah meninggal. Yang batal siapa pertanyaan saya? Mayatnya. Bangun Pak, udah lagi. Yang batal siapa? Kitanya yang masih hidup. Ya, mayatnya jangan disuruh bangun suruh wudu lagi. Ya, mayatnya tidak batal. Jenazahnya tidak batal. Jadi yang batal kita. Kalau kita nyium misalnya, nauzubillah, orang yang orang yang kita sayangi, siapapun itu, misalnya suami kita cium, yang batal kita. Jenazahnya tidak batal. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Kan tadi ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau nggak ada air, itu semuanya diganti dengan tayamum. Umi tahu tayamum? Pakai apa? Debu. Berarti kalau di sini ada debu di mana nih? Tembok, ya kan ya, di pintu, di gordeng, di hambal misalnya. Apakah tayamum itu kan bisa menggantikan wudu dengan mandi? Pertanyaan saya, tayamum pengganti wudu dan tayamum pengganti mandi sama atau beda? Kan tayamum itu kan dua tepukan kan Umi? Tepukan pertama ke wajah, tepukan lagi kedua, tangan sampai sikut. Itu kan pengganti wudu, pengganti mandi sama enggak? Beda. Berarti kalau mandi guling-guling di pasir. Gimana? Sama atau beda Umi? Sama. Makanya tuh dikasih garis menyatu. Karena sama. Kemudian sekarang pembagian najis ada banyak banget. Ada mukhafafah, mutawassithah, mughalazah. Mukhafafah tuh najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki. Pernah Umi punya anak laki-laki? Nah, terus pas kita mau gantiin pempes, kena baju. Saat itu tuh mukhafafah, kita cuma cukup percikan dengan air, gak usah pakai sabun. Karena anak laki-laki. Kalau anak perempuan ini harus cuci, karena dia bleber ke belakang. Belakangnya juga ada benda padat. Jadinya harus dicuci dengan sabun. Pokoknya kalau anak perempuan kencing atau ngompolin kita, itu harus cuci dengan sabun. Kalau anak laki-laki cuma dipercikin air, gak usah pakai sabun. Gitu. Itu namanya mukhafafah. Kalau mutawassithah ya air kencing anak perempuan yang sudah makan, anak laki-laki juga yang sudah makan. Kan kalau mukhafafah kan anak bayi laki-laki 6 bulan yang belum makan. Kalau udah makan jadinya mutawassithah. Kalau mughalazah dari hewan, dog sama BABI. Nah, pertanyaan saya, najis dari manusia apakah aja Umi? Najis dari manusia. Buang air besar, buang air kecil, ya itu najis semua. Darah najis? Najis. Upil najis, upil. Kalau anak kita ngupil najis gak tuh? Enggak. Conge najis? Enggak. Belek? Jigong? Iler?
Iler najis nggak? Najis kalau dari perut. Misalnya nih Umi tidur kayak telentang gitu terus ngiler gitu ya di bantal. Bantalnya kena iler. Umi rambutnya basah nih habis keramas, tiduran di bantal, saat itu najis rambutnya. Karena ilernya dari perut. Yang tidur telentang. Kan beda aroma iler dari perut sama iler dari mulut. Atau Umi lagi taklim nih merem. Keluar nih, sut tapi naik turun nih ular ya. Saya selalu menemuin murid yang kayak gini Umi. Ya Allah, tidur begini tuh ilernya naik turun, ya Allah. Takut. Saya cari tisu mana tisu kasihan banget ini. Anak siapa ini katanya. Ya itu nggak najis. Karena ilernya dari mulut. Kalau iler dari perut itu najis. Seperti itu. Darah putih najis nggak? Najis. Darah putih, darah merah najis. Nanah najis nggak? Najis. Itu ya dari manusia. Dari hewan, Umi tahu ya, dari hewan kotorannya hewan najis semua. Pertanyaan saya, najis dari tumbuhan apa? Ada najis yang bersumber dari tumbuhan. Ya daun apa? Getah apa? Umi lucu banget deh. Masya Allah. Umi tahu daun ganja? Nah itu najis. Ganja ada daunnya kan ya? Yang bentuknya kayak apa ya? Umi nanam di rumah. Jangan, nanti ditangkap polisi, bahaya. Ya daun banyak di hutan ya. Daun ganja itu najis. Jangan ya kalau kena yang najis ya berarti harus disucikan seperti itu. Jadi yang bersumber dari tumbuhan. Baiklah, hari ini kita sudah belajar tentang 3 macam darah, haid, nifas, istihadah, dan ini semua masuk di bab toharoh. Jadi kalau setelah haid, nifas, istihadah ada lagi namanya mandi, tata cara mandi. Boleh dikaji dikit mandinya biar tahu Umi, takutnya mandinya depannya basah belakangnya kering. Sah nggak tuh? Sah nggak Umi? Sah nggak Umi? Misalnya Umi, sebenarnya gini, rukun mandi junub itu adalah meratakan air seluruh tubuh. Meratakan air seluruh tubuh. Pertanyaan saya, kalau mandi nggak keramas, mandi nggak shampoan, cuma pakai air doang, sah nggak mandi junubnya? Sah. Karena zaman Nabi nggak ada pabrik sampo. Ya kan, nggak ada pabrik sabun, mereka nggak pada pakai sampoan. Jadi kalau Umi nggak ada sampoan, nggak ada sampo nih nggak bisa mandi junub, salah. Nggak ada sampo, nggak ada sabun, hatta nggak ada Pepsodent. Cuma kayak kagak mandi ya. Yang penting airnya merata ke seluruh tubuh, saat itu sudah mensucikan dirinya. Namun sunnahnya disunahkan menghadap kiblat. Sunnahnya disunahkan berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, kayak kita lagi cuci tangan, kan kotor nih tangan kita, dicuci. Kemudian mencuci kemaluan, jadi kayak dibersihkan kemaluan bagian dubur dan kubul. Kemudian mencuci telapak tangan lagi karena kan kotor habis kemaluan tuh. Baru berwudu. Kemudian membasahi sela-sela rambut, kita maksudnya basahin semuanya, dialirin semuanya air hingga kulit kepala basah semua. Kemudian menyiramnya 3 kali. Pertanyaannya, kalau mau sholat wudu lagi nggak? Wudu lagi. Kalau dia pakai celana kena atau garuk-garuk, oh nggak apa-apa, wudunya terakhir. Baik. Jadi diratain dulu, sudah sampoan sabunan di akhir. Iya, biar nggak olok air ya Umi ya. Gak apa-apa Umi, fleksibel. Ini tata cara mandi junub. Dan bahkan saat itu hadisnya itu Aisyah menceritakan kepada istri-istri Nabi yang lain tentang caranya mandi Nabi. Itu istri lain kebetulan kagak cemburu Bu. Coba istri muda nyeritain ke istri tua tata cara mandinya Nabi. Dan Masya Allah mandinya berdua. Dalam hadis dikatakan wa kanu nahnu alaina najunib. Jadi mereka berdua tuh naqtasil mandi bareng. Jadi boleh gak suami istri mandi bareng? Boleh. Cuma kalau Umi gak kelar-kelar, nambah lagi rondenya. Gak ya Umi ya? Kelar ya?
Masya Allah. Jadi mandi bareng boleh. Jadi Umi nyabunin badan suami, suami nyabunin badan istri, boleh. Cuma paling anaknya rewel di luar, ayah, bunda, gitu. Kok nggak keluar gitu kan ya. Jadi boleh. Jadi Aisyah sama Nabi itu kalau habis berhubungan biologis mandi junubnya bareng-bareng. Nabi nyiramin Aisyah, Aisyah nyiramin Nabi, sampai keluar kamar mandinya bareng. Masya Allah, betapa romantisnya Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Ibunda Aisyah. Baik, sudah sampai sini dibuka termin tanya jawab. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Udah jelas banget berarti ya. Pinter-pinter. Oh, ada pertanyaan, silakan Umi. Ada dua Umi. Waalaikumsalam. Nanti yang itu dulu baru Umi. Baik. Mandi bersih. Mandi junub. Baik. Oke, kayak ada cairan dari sperma. Enggak perlu mandi. Tapi Umi yakin nggak saat mandi junub tadi sudah merata airnya seluruh tubuh? Takutnya Umi lupa bagian yang belum merata. Udah yakin berarti tidak apa-apa. Itu tirisan-tirisan karena kan kita habis jalan nih. Alhamdulillah sudah selesai, tenang. Nah, kan kita habis jalan jauh nih. Nah, sehingga ada yang keluar lagi. Makanya saat mandi junub harus agak ke dalam rongga, jangan ke dalam, tapi di rongganya itu harus benar-benar dibersihkan. Baik. Terus pertanyaan saya, apakah mani atau sperma itu najis atau suci? Misalnya Umi nih, kena nih celana gitu, kena baju gitu, atau kena sarung suami gitu, atau buat tatakan, ya, terus dipakai sholat Jumat, suci atau tidak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang suci. Sepakat, suci atau tidak sperma? Yang bilang tidak berarti anak kita najis dong. Ya kan, anak kita terbentuk dari sperma. Suci. Jadi nggak apa-apa, nanti bilang sama abinya atau ayahnya, nggak apa-apa ya, pakai aja sarungnya Jumatan. Ini ada bercaknya, nggak apa-apa, itu suci kata ustazah. Gitu. Suci kok, boleh dipakai buat sholat. Ada Umi malas cuci. Dan yang kasihan suaminya, warnanya kan hitam ya sarungnya. Pas sholat yang lain lihat itu apaan itu. Tapi gak apa-apa dipakai karena itu suci. Karena kalau seandainya mani itu najis, berarti anak kita najis dong. Anak kita kan adalah makhluk yang suci, waladun tohir. Seperti itu. Jadi Umi tahu ya sekarang ya. Jadi kalau kena baju nggak apa-apa, nggak dicuci, Umi pakai aja. Cuma malu nggak? Ya Umi, makasih, pertanyaannya bagus banget. Jadi mengingatkan yang lain dan memberitahukan ke yang lain bahwa air mani adalah suci. Silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, darah haid. 12 tahun dari. Oke, 12 tahun usia anak. Oke, jadi Umi nggak bisa haid tanpa minum pil Diane. Baik, ini unik. Tapi nggak ada penyakit kan Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat terus Umi. Baik, sebelum puasa, baik. Oh Masya Allah. Jadi kalau minum Diana haid, kalau nggak minum Diana nggak haid. Ini unik banget, saya baru nemuin. Kalau kayak gini, ini kan darurat tubihul mahzurat. Umi punya keunikan dari wanita-wanita lain. Ya kan, sebaiknya ya untuk ikhtiyaton jangan diminum, biar alami.
Kayak misalnya saya tahu nih kalau Primolut ini bisa menunda haid. Besok Ramadan minum Primolut gitu. Ini nggak boleh. Karena dia tidak alami, dia mengetahui, kecuali pas Ramadan itu mau berangkat umroh, nggak masalah. Tapi kalau yang seperti itu dilarang. Nah Umi sebaiknya nggak usah minum Diana sebelum puasa. Karena apa? Itu kan untuk agar sirkulasi tubuh ya itu alami. Kalau minum Diana kan berarti ada zat-zat terkontaminasi oleh kimia. Alhamdulillah tidak minum ya. Ya baiknya tidak minum aja. Seperti itu, jadi nggak usah diminum. Terus anaknya yang 12 tahun bagaimana? Udah head. Umi saya punya murid nih, ini 1001 nih murid nih. Setelah 15 tahun ngajar saya baru nemuin satu murid usianya 17 tahun. Dan semoga anak Umi tidak sehat terus ya. Ini kejadian yang saya alami. 17 tahun saat teman-temannya sudah haid, saya bingung, ini kok 17 tahun gak haid. Saya bilang sama Uminya, boleh gak cek biologisnya gitu kan. Kenapa? Karena waktu setoran tahfiz suaranya mengebas. Sampai saya nengok, anak Putra? Bukan, Najwa, ini Ustazah. Oh iya, kok suaranya ngebas gitu. Wah gitu. Terus saya kaget gitu, perhatiin keluar kumis-kumis di pinggirannya. Terus temennya juga memberikan penyaksian, ada jakunnya di tenggorokan. Dan temennya memberikan kesaksian, dadanya rata. Dan ini ada di pesantren perempuan. Tapi jelas kelaminnya perempuan. Ini kelaminnya perempuan. Sampai saya nanya sama Uminya, waktu dipanggil Uminya ke pesantren, maaf Umi, anak Umi laki-laki atau perempuan? Ya Allah Ustazah kok ditanyakan seperti itu. Saya tuh yang tiap waktu bayi tuh nyebokinnya ya perempuan katanya. Oh iya perempuan beneran Umi? Iya. Oke, ini udah 17 tahun beranjak ke 18 tahun masih belum haid. Umi bagaimana kalau untuk kesehatan, kan kasihan nih takutnya ada kista atau apa. Kita cek yuk ke dokter kandungan untuk memeriksa apakah ada rahim atau tidak. Qadarullah ternyata tidak memiliki rahim. Ternyata memiliki kelamin ganda. Yang namanya Najwa sekarang berubah jadi Najwan. KTP, ijazah semuanya diganti. Yang tadinya di pesantren perempuan, alhamdulillah sekarang sudah lulus, tapi dia mengalami hidup bersama dengan wanita-wanita di pesantren. Saat itu emang sebagai perempuan sih. Kita bagaimana hukumnya yang membuka aurat di hadapannya? Saat itu kita tahu perempuan jadi tidak apa-apa. Cuma si kakak Najwan ini harus operasi kelamin, berubah jadi laki-laki dan mengikuti tata cara sholatnya laki-laki bukan perempuan, seperti itu. Karena kelamin ganda beda dengan Lucinta Luna, dia laki-laki tulen pengen jadi perempuan, ini haram. Al-mutasyabihin wal mutasyabihat kulluhum finnar, itu kan kelamin ganda. Kalau yang ini kan kasus yang saya ini kelamin ganda, jadi nggak apa-apa seperti itu. Jadi beliau malah harus sholatnya pakai sarung, nggak boleh pakai mukena karena ternyata yang aktif kelamin laki. Ini terjadi 1001 ya. Yang pernah viral ya tentara ya. Siapa sih namanya? Mang Anang, iya. Terus jadi perempuan apa laki-laki? Oh tadinya perempuan, tapi nggak cocok banget pakai baju perempuan. Terus pas tes biologis ternyata hormon yang berkembang hormon laki-laki, seperti itu. Nah, cuma itu karena viral ya. Kalau yang murid saya kan nggak diviralkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau ditutup dengan doa? Doa? Oke, baik. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'alal iman, sabbit qulubana 'alat taqwa, sabbit qulubana 'alal istiqamah ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata
أوقاتنا به واعف عنا واغفر لنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا جنبنا من البلاء جنبنا من أوميكرون جنبنا من المصيبة جنبنا من الفتنة الدجال يا الله ربنا سهل كل ما أمورنا يا الله ولا تعسرنا أنت الميسر يا الله ربنا أجب دعانا إنك أنت مجيب الدعوات ربنا جعلنا عائلة ساكنة مودة ورحمة واجعل أولادنا وبناتنا من أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل الصبر ومن أهل الجنة ومن أهل المغفرة ومن أهل العلم يا الله يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin.